Syukur Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahun 2021 Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Saya membaca sejarah Amerika dari semenjak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 dan Inggris mengakui Amerika sebagai negara berdaulat pada tanggal 3 September 1783. Dari Presiden pertama George Washington sampai Donald Trump, baru kali ini ada seorang calon presiden di dalam pidatonya mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Jika tidak sanggup, lakukan dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatimu, kata Joe Biden dalam pidato tersebut mengutip hadis Rasulullah SAW. Dunia sekarang sedang menunggu kebijakan Presiden Amerika yang baru. Semua berharap dan berdoa semoga membawa kedamaian seperti yang telah diucapkannya semasa kampanye. Andai saja Presiden pilihan rakyat Amerika ini mau mencontoh Presiden Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26 yang berhasil mendamaikan Jepang dan Rusia. Sejarah akan mencatat Presiden Joe Biden dengan tinta emas bila dapat mendamaikan Israel dan Palestina. Bila dapat membujuk Israel agar mengembalikan tanah dataran tinggi Golan dan semua tanah milik leluhur bangsa Palestina. Yakinkan kepada Perdana Menteri Israel dengan mengatakan baik lisan maupun tulisan, bila tanah yang terus dipersengketakan dikembalikan kepada yang haknya, maka seluruh makhluk hidup yang ada di negara Israel akan hidup tenang, aman dan tentram. Sebagian besar rakyat Israel pun akan bersorak-sorai riang gembira bila Joe Biden dapat meyakinkan para pengambil keputusan di negeri Israel, khususnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, sebab sesungguhnya rakyat Israel pun sudah jenuh, letih setiap hari dihantui rasa ketakutan, mengganggu ketenangan batin semua penduduk Israel dan Palestina. Dentuman bom, suara tembakan setiap hari telah memekakkan telinga. Hidup penuh dengan kecemasan, permusuhan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Rakyat Amerika akan ikut bernafas lega. Para diplomat Amerika yang berada di luar negeri di seluruh dunia akan ikut merasakan rasa damai. Tidak takut lagi ada teroris. Jam berapa saja keluar rumah, mau kemana saja pergi, sudah tidak akan ada lagi rasa khawatir. Penduduk bumi akan hormat kepada seluruh warga Amerika. Pemimpin Amerika akan sangat dihormati oleh seluruh pemimpin dunia. Anggaran belanja Amerika untuk keamanan akan sangat berkurang, dapat dialihkan untuk anggaran kesehatan dan kesejahteraan prajurit. Tidak lagi memikirkan teknologi canggih untuk membunuh sesama manusia. Amerika Serikat akan membuat pesawat serbaguna untuk memadamkan kebakaran hutan. Seluruh makhluk hidup, khususnya manusia, akan merasakan dampak dari perdamaian Israel dan Palestina. Kata teroris akan lenyap dari majalah dan surat kabar, juga dari televisi dan media sosial lainnya. Sebab akar permasalahan adanya teroris itu akibat Amerika bermuka dua dengan terang-terangan memihak kepada Israel. Ini fakta. Hasil penyelidikan penulis selama puluhan tahun, Presiden Joe Biden, please buktikan hasil investigasi penulis ini. Please, damaikan Israel dan Palestina. Bila sesudah damai masih ada teroris, gantung saya di patung Liberty. Bila penulis sudah ada di alam kubur, please acak-acak kuburan itu. Tapi yakin itu tidak akan terjadi. Penulis yakin, saya yakin, dunia akan tersenyum. Suasana hati penduduk bumi akan merasa nyaman, tenang, damai dan bahagia. Karena yang saya sampaikan ini adalah dari buku yang saya tulis di halaman 347, saya selalu mengatakan, sebelum menulis yang sedang Anda baca ini, seperti biasa diawali dengan mandi jam 3 pagi, kemudian salat malam dan membaca ayat suci Al-Quran.
Tiba-tiba saya membaca tulisan surat Iqra, wahyu pertama yang diturunkan malaikat Jibril. Muhammad sebelum jadi Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Kemudian saya membaca surat Al-Imran ayat 190. Padahal itu sudah dibaca ratusan kali dan ayat itu sudah dihafal sejak mengikuti latihan mujahid dakwah di Masjid Salman ITB 45 tahun yang lalu. Dr. Insinyur Haji Imaduddin Abdul Rahim MSc menjelaskan dengan gamblang dari mulai asbabun nuzul ayat itu sampai artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kemarin siang saya melihat siaran TV iNews Indonesia memutar video kemesraan antara anjing dan kucing. Sangat lucu. Ada kucing yang sedang diam, tiba-tiba digoda oleh anjing. Kucing mengelus-ngelus anjing dengan mesranya. Setelah itu anjing terentang sambil membuka mulut selebar-lebarnya. Nampak gigi taringnya. Tiba-tiba kucing yang kecil masuk ke mulut anjing. Tidak digigit. Nah, dan saya membaca kucing dan anjing memberikan inspirasi tentang makna kebersamaan. Hidup berdampingan saling menyayangi tanpa melihat ras. Ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu firman Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yes, dalam hatiku. Jadi peribahasa seperti kucing dan anjing itu dengan melihat video tadi bisa dibantahkan. Bila kucing dan anjing sejak kecil dididik hidup bersama, terbukti mereka hidup rukun. Yes, yes. Saya mengepalkan tinju begitu semangat dan yakin bahwa Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan, bermesraan seperti kucing dan anjing yang saya lihat di iNews TV. Melalui tulisan jeritan hati saya yang sangat rindukan perdamaian dunia, saya akan mengajak kepada seluruh seniman, budayawan, rohaniawan, Anda juga. Mari kita sama-sama membuat karya yang dapat menggetarkan para pemimpin dunia, khususnya Perdana Menteri Israel, Presiden Amerika dan Presiden Palestina. Mari kita buat sekolah perdamaian khusus untuk murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Nantinya di kelas bukan hanya belajar matematika dan fisika. Mereka oleh gurunya diperlihatkan film tentang cinta kasih, lingkungan hidup, kebersamaan, nyanyi bersama, olahraga bersama. Semua murid di kedua negara itu wajib mutlak harus mengikutinya bergiliran setiap 6 hari, 1 hari atau 2 hari ikut sekolah perdamaian. Bila murid dari Palestina 100, maka dari Israel juga 100. Di kelas tidak dipisahkan, tetapi duduk berdampingan, satu bangku ada 2 orang. Sebelah kanan anak Palestina, sebelah kiri anak Israel. Begitu juga dengan gurunya. Pelajaran olahraga juga tidak dipisah, mereka dicampur. Di dalam pelajaran olahraga diajarkan filosofi, olahraga belajar sportivitas. Agar jeritan hati saya ini tidak sekadar wacana saja, mari kita mulai dari sekarang. Anda yang pandai menciptakan lagu, tolong ciptakan lagu tentang kebersamaan, khusus untuk murid TK dan SD Palestina dan Israel. Anda sebagai wartawan, tulislah tentang kebersamaan. Jauhkanlah dari sekarang menulis tentang kejahatan. Lebih banyak orang yang baik di negeri kita ini daripada orang yang tidak baik. Anda sebagai reporter TV, cobalah kreatif cari berita yang membuat orang memilih hidup damai, saling hormat, menghormati. Jangan membesar-besarkan netizen yang masih baru, yang sedang mencari jati diri, yang sedang mencoba-coba. Jangan hanya memberitakan artis yang aneh-aneh. Masih banyak anak-anak bangsa yang berprestasi, yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Mereka juga bila dijadikan bahan berita akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan berita artis yang itu lagi. Sepertinya sudah kehabisan ide, kehabisan narasumber. Kepada saudaraku bangsa Palestina, dari mulai hari ini, menit ini, detik ini, sekarang juga, ubahlah mindset kalian. Wahai saudaraku, jangan punya pikiran untuk membuat roket untuk membunuh manusia.
Jangan mau menerima bantuan senjata yang akan membuat penderitaan manusia dari siapa saja, dari negara manapun juga. Katakan kepada para dermawan yang mau memberi bantuan, kami seluruh rakyat Palestina akan sangat berterima kasih bila diberi bantuan obat-obatan, alat pertanian, pupuk, dan perahu untuk menangkap ikan. Dikirim buku-buku cara bercocok tanam, cara beternak burung, kambing, sapi, buku-buku motivasi agar anak-anak muda hidup dengan penuh percaya diri menatap hari depan. Kami lebih berterima kasih dibuatkan perpustakaan daripada dikirim persenjataan. Itu yang harus kalian minta kepada para dermawan. Para pemuda Palestina, dari mulai sekarang, fokuslah kalian kepada ibadah, sekolah, berolahraga, persiapan untuk masa depan kalian. Stop, jangan mengulang kembali perbuatan sia-sia dengan melempari tentara Israel yang sedang berpatroli. Percuma. Perkara tanah leluhur bangsa Palestina, bangsa Arab yang dicaplok oleh Israel, itu serahkan sepenuhnya kepada Dewan PBB, kepada 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, kepada rohaniawan, budayawan, seniman, wartawan. Mereka tidak buta dan tuli. Mereka melihat, mendengar, membaca sejarah. Kalian yang teraniaya, kalian yang jadi korban. Bila kalian sabar dan tawakal, maka seluruh umat manusia yang berakal sehat akan membantu kalian. Percayalah. Sebab perkara ini sangat terang benderang. Orang yang berpendidikan, yang belajar sejarah akan membela kalian. Tapi, bila kalian dan pemimpin kalian sibuk menghabiskan dana hanya untuk membuat roket, kalian terus-menerus melempari tentara yang sedang berpatroli, perhatian dunia akan berbelok kepada peristiwa rutinitas yang sia-sia. Dunia akan lupa pada akar permasalahannya. Nanti akan ada kesadaran kepada seluruh penduduk bumi, khususnya kepada rakyat Amerika yang terdidik. Mereka akan turun ke jalan mengadakan demonstrasi besar-besaran ke kantor PBB, bukan ke kedutaan Israel. Dikomandoi oleh rohaniawan, budayawan, seniman, pelajar, mahasiswa, wartawan. Semua akan mempertanyakan untuk apa PBB didirikan, apa fungsi PBB. Sanksi apa yang akan diberikan PBB kepada negara yang telah mencaplok tanah wilayah negara lain? Kepada negara yang jelas-jelas telah banyak membunuh umat manusia secara keji, seperti yang telah dipertontonkan oleh negara Israel. Saya ini pamanmu. Air mata terus membasahi pipi ketika membuat pesan ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku di bumi Palestina, I love you. Usiaku yang hanya tinggal sedikit lagi akan saya dermakan untuk mengajak kepada seluruh umat manusia agar sama-sama peduli kepada orang-orang yang tertindas, teraniaya dengan cara yang damai.